أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anbiya'i maqama wa khairun nasi maqala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar. Sebagaimana biasa, selain talabul ilm, mari kita niatkan juga duduknya kita di sini ya, dengan niat i'tikaf. Semoga dengan niat ini setiap waktu yang kita berada di rumah Allah ini terhitung pahala i'tikaf insyaallah. Nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan ini membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita sebelumnya pembahasan terkait dengan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ya. Kita sudah bahas beberapa hadis yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini ya. Mulai dari miring tidurnya Rasulullah menghadap ke kanan. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi kanan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, satu redaksi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Dalam riwayat yang lain redaksinya Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangun mengucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pembahasan kita kemarin ya. Tidurnya Rasul aja nginget mati.
Nah ini juga. Terus kemudian salah satu yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ingat kemarin Rasulullah baca 3 qul, mulai dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian niupin di tangan, kedua telapak tangan yang digabungkan, yanfus, ya, ditiup, kemudian dibasuh, ya, dari kepala terus ke wajah sampai ke bagian tubuh yang lain yang terjangkau dengan basuhan tangan kita. Itu sebelum tidur, ya, sebelum tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentu saja ya ada hadis-hadis lain yang melengkapi, mungkin di luar dari kitab Asy-Syama'il, sebagaimana yang mungkin kita pernah dengar juga. Ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat tidurnya, tapi tetap posisi ke arah kanan. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan sarir beliau, tempat tidur beliau. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya tidak menunda tidur terlalu lama setelah isya. Jadi Rasul itu bersegera setelah isya itu ya segera tidur begitu. Terus juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyarankan tidur dengan keadaan tengkurap misalnya. Nah itu ada di hadis-hadis yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca surah Tabarak sebelum tidur. Nah, ada juga di hadis yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana merekomendasikan kepada sang putri Fatimah radhiyallahu anha dan juga kepada mantu sekaligus sahabat beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat masyhur, ya, untuk membaca Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 34, Allahu Akbar 33. Ya, ada riwayat lain 33, 33, 33. Nah, jadi itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa menggabungkan itu semua, ya, atau setidaknya beberapa kebiasaan sebelum tidurnya Rasul, kita aplikasikan dalam sebelum tidurnya kita, lakana khaira, bagus sekali. Ya, setidaknya tadi ya. Ya kalau yang kita ambil dari kitab Syama'il ini ya baca doa. Ya sebelum Rasulullah SAW tidur juga biasanya berwudu. Nanti ada hadis Nabi SAW, fima makna, orang yang berwudu sebelum tidurnya maka tidurnya dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap berganti posisi misalnya dalam tidur maka malaikat memohonkan ampun kepada kita. Bayangkan itu. Nah kalau bisa beberapa kebiasaan itu kita terapkan dalam persiapan tidur kita, wah dahsyat itu. Coba berapa yang bisa dilakuin? Rata-rata minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut boleh. Tapi kita udah tahu ini tambahin, di upgrade lagi Pak. Baca 3 qul tadi ya. Biasakan saja pelan-pelan. Berwudu sebelum tidur, ada sempat baca tabarak. Usahakan tidur awal posisi kita itu menghadap ke arah kanan. Nah itu kita niat ittiba ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berpahala semua sebelum tidurnya kita. Ya, berpahala semua. Wahakadha. Nah, insya Allah sekarang kita akan masuk ke dalam bab maja'a fi ibadati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteguhan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kira-kira ibadahnya Rasul? Masya Allah. Nah, hadis yang pertama, hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau berkata, Shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta intafakhat qadamahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sampai kakinya bengkak. Bengkak itu ya karena saking lamanya.
saking lamanya Rasulullah berdiri sampai bengkak kakinya. Sehingga seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atatakallafu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kok memberatkan seperti ini ya Rasul? Bukankah Allah sudah memaafkan apa yang ada dalam dirimu ya Rasulullah? Baik yang kemarin-kemarin, sekarang maupun yang nanti. Ngapain sholat sampai sebegininya? Mungkin kalau terjemah bebasnya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Apa saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang cara syukurnya ya dengan seperti ini. Di sholatnya Rasul sampai kakinya bengkak. Nggak kebayang sih, luar biasa itu. Emang kayak gimana sampai kaki Rasulullah itu bengkak? Kita akan lihat nanti di hadis-hadis berikutnya. Ada hadis yang sama kurang lebih redaksinya, dua hadis setelahnya. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli hatta tarima qadamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sholat sampai kakinya ya bengkak. Hatta tawaramat qadamah, kakinya bergetar, ya, capek, berat. Ya, sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana kira-kira sholatnya? Nah, kita diwanti-wanti sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya proporsional dalam sholat. Proporsional dalam sholat. Kalau sholat jangan terburu-buru. Sholat jangan seperti ayam yang sedang mematuk misalnya. Atau jangan jadi pencuri di dalam sholat. Ya mereka yang nyuri-nyuri gerakan-gerakan sholat dengan cepat itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beginilah keteguhan, dan kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Sementara kalau kita ya, khuzu minal a'mali ma tatiqun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo di batas mana kau bisa ibadah, kejar. Ya kalau kita mungkin tidak bisa sampai bengkak-bengkak kakinya gitu. Tapi setidaknya bisa proporsional sih. Matatikun semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Di ambang batas optimal itulah yang kita kejar. Sambil kita coba perbaiki dan tambah di setiap hari kita. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak pernah bosan, kitanya yang bosan gitu. Kalianlah yang bosan. Wa ahabbus salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat, dan salat yang paling disukai ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang konsisten walaupun rakaatnya tidak banyak, wa in qallat. Jadi yang Rasulullah suka ya tadi, yang istiqomah, konsisten gitu. Nah, jadi kita lakukan di batas mana ya, seoptimalnya kita melakukan sholat. Wah kata riwayat Abu Hurairah juga seperti itu, sama begitu juga hadis yang ketiga sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wah, Rasul cuma jawab, ya inilah bentuk rasa syukur saya sama Allah. Afala akunu abdan syakura. Bentuk rasa syukurnya diaplikasikan dalam bentuk sholat dan berlama-lama ya dalam sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita kalau mau mengaplikasikan rasa syukur bisa dengan sholat, salah satunya bisa dengan sholat. Wahakata. Hadis berikutnya, Anil Aswad ibni Yazid, dari Aswad bin Yazid, beliau dapatkan dari Rasulullah, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah.
Jadi Aswad bin Yazid ini nanya sama Ummul Mukminin. Apa yang ditanya? An salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail, tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat begitu ya, datangi sumbernya atau yang dekat dengan sumbernya terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa dioptimalkan. Mereka itu berlomba-lomba untuk bisa ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk dalam urusan ibadah. Makanya orang-orang yang keburu apatis kemudian mengatakan, ya ibadah berat itu mah Rasul, saya mah siapa? Itu salah mindsetnya. Harusnya lihat gimana cara Rasul, saya bisa sejauh mana. Jadi jangan dibalik ya. Kadang-kadang kita begitu kan. Sebagai pembenaran kita nggak ngelakuin secara optimal, ngomongnya begitu. Itu kan Rasul, saya mah siapa? Salah tuh mindsetnya. Justru kita cari gimana Rasul, lakukan sebisa kita gitu. Ini sahabat nanya nih, Ummul Mukminin, sholat malamnya Rasul kayak gimana sih? Tujuannya apa nanya? Ya pengen ngikut, pengen ngikut bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lantas kemudian memberikan penjelasan. Rasul tuh kata Ummul Mukminin kana yanamu awwalal lail. Rasul kalau tidur cepat awal malam. Awal malam nih ya nggak lama setelah Isya langsung tidur tuh Rasul. Nah, begitu tidurnya Rasul. Fa iza kana summa yaqum, kemudian nanti Rasulullah baru bangun untuk melaksanakan sholat malam. Fa iza kana minas sahari autar, begitu tiba waktu sahur Rasulullah sholat witir. Nah, ya waktu sahur itu ya mungkin setengah jam ya sebelum kita azan fajar. Itu Rasulullah sholat witir. Summa ata firasyahu. Nah, Rasulullah sempat istirahat habis itu. Jadi habis sholat malam, sholat witir, Rasul itu sempat tidur, Pak, sebentar. Sempat tidur. Fa idza kana lahu hajatun alama bi ahli. Ini keterangan Ummul Mukminin ya, yang memang tinggal serumah dengan posisi sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hubungan biologis dengan istrinya, yaitu waktu-waktu setelah sholat witir. Kalau Rasul lagi pengen, ya lakukan setelah sholat witir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikasih gambarannya sama Ummul Mukminin. Fa iza sami'al adza wasab. Rasul kalau udah ngedengar suara azan, Allahu Akbar, WhatsApp itu apa? Kalau secara letternya lompat gitu, jadi bersegera. Itu yang kata Ummul Mukminin, ajib. Kami tuh kalau ngedengar azan, ka'annahu la ya'rifuni wa la a'rifu. Seolah-olah Rasul nggak kenal saya nggak kenal Rasul. Karena bubar jalan, Pak, langsung mendengar azan tuh, Rasul bersegera untuk datang ke atau untuk sholat begitu. Kalau udah nggak dengar azan, karena memang waktu sholat itulah yang dinanti-nanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya WhatsApp tuh ya langsung lompat gitu. Artinya bersegera Rasulullah begitu ngedengar azan. Fa in kana junuban afadha alaihi minal ma. Kalau Rasul dalam keadaan junub misalnya, ya, Rasul mendengar azan, Rasul bersegera untuk mandi dulu, ghusl dulu, ya. Afadha alaihi minal ma. Artinya Rasul ghusl dulu. Wa illa kalau Rasul tidak dalam keadaan junub, tawaddoa wa kharaja ila shalah. Rasul langsung wudu, ya. Terus kemudian melaksanakan sholat. Itu keterangan yang diberikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Masya Allah. Nah, tadi hadis dari Aswad bin Yazid yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terus hadis selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini ya sekaligus sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya paman adik ayahnya namanya Abbas bin Abdul Muttalib, tapi umurnya dekat sama pamannya, sehingga nanti sepupunya umurnya jauh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil lah. Annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuh. Waktu itu Abdullah bin Abbas nginep di rumah Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Maimunah ini radhiyallahu anha bibinya ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arba, bibinya langsung. Saat itu Rasulullah lagi di rumahnya Ummul Mukminin Maimunah. Nah, jadi diambil kesempatannya sama siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi lagi-lagi ya, sebegitunya sahabat-sahabat Nabi pengen ngelihat kesehariannya Rasul kayak gimana, karena pengen ngikut Rasul. Bahkan untuk ukuran seorang Abdullah ibnu Abbas yang mungkin hitungannya masih remaja gitu, tapi motivasinya untuk tahu gimana ibadah Rasul itu besar sekali. Pengen ngikut bagaimana sih Rasulullah tuh kalau sholat malam, misalnya kalau ibadah ini ibadah. Kata. Jadi diuber nih sama Abdullah bin Abbas ke rumah bibinya di mana Rasulullah SAW saat itu sedang berada di sana. Fattaja'tu fi ardil wisadah. Saya tidur berbaring di ujung wisadah. Wisadah itu apa? Bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Sementara Rasulullah ada di ujung yang satunya lagi, berarti satu bantal. Ada satu bantal, Abdullah bin Abbas di ujung yang satu, Rasulullah di ujung yang berikutnya, begitu. Fanawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah tertidur. Hatta idzan tasafal lailu aw qablahu biqalil. Sampai pertengahan malam atau ya kurang-kurang dikit lah, kurang-kurang dikit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Fastaiqaza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah terbangun. Istaiqaza itu bangun dari tidur. Sementara Abdullah bin Abbas sudah terjaga, memang sudah pengen betul, pengen tahu begitu ya. Begitu Rasulullah bangun, faja'ala yamsahun nauma an wajhi. Rasulullah musap wajahnya. Musap wajahnya. Ya biasa kalau kita bangun ya. Kalau kita kucek mata Rasulullah musap wajah. Thumma qara'al ashral ayatil khawatima min surati Ali Imran. Tahu yang Rasulullah baca setelah hadis sebelumnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini keterangan dari Abdullah bin Abbas, Rasul sempat membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Allahu Akbar, itu Rasulullah itu bangun tidur. 10 ayat terakhir dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terus 10 ayat terakhir surah Ali Imran itu dibaca Rasul begitu melek mata, baca doa, terus dibacalah 10 terakhir ayat dari surah Ali Imran. Masya Allah. Hakadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kita mah timbang alhamdulillahillazi ahyana, masa nggak bisa. Timbang itu aja udah. Itu perlu kita biasakan ta'wid ya. Supaya ya begitu bangun melek mata itu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Paling enggak itu. Jadi begitu bangun yang diingat adalah Allah. Allah yang kita ingat. Nah, biasakan itu. Tsumma qama ila syannin mu'allaq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju syannin mu'allaq. Syannin itu madza naqul, sejenis kirbah ya, termos yang memang dibuat dari kulit yang dijahit ya. Nah itu ada syannun namanya, itu memang disiapin buat wudhu, dibiarkan tergantung di rumah gitu. Jadi Rasulullah mendekati wadah air yang namanya syannun yang tergantung. Fatawaddo'a minha, kemudian Rasulullah berwudu dengannya, dengan wadah air tersebut. Fa ahsanal wudu, wudunya Rasul sempurna, kata Abdullah bin Abbas. Ya, ini ya PR kita juga, menyempurnakan wudu. Summa qama yusalli, ya, habis itu Rasulullah salat. Nanti ada dalam riwayat lain, sesungguhnya mata kita itu ya, dikencingi sama syaitan atau ditahan syaitan untuk bangun di malam hari. Tinggal kita lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Sesungguhnya seseorang yang melek mata, begitu dia melek mata terus membaca doa, terbuka satu buhul, karena syaitan mengikat dengan tiga buhul. Satu ikatan terbuka. Dia datang ke tempat wudhunya, dia berwudhu, lepas ikatan kedua. Kalau dia memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka lepas ikatan ketiga. Nah, cuman menuju lepas ikatan ketiga itu ya perangnya kita sama syaitan. Kadang-kadang kalah di pertama, melek matanya udah, habis itu tidur lagi, kalah kita. Melek matanya udah, kamar mandinya udah, tapi habis itu balik tempat tidur, kembali tidur, kalah kita. Tapi sesiapa yang dia mau bangun tidur, kemudian dia baca doanya, kemudian dia datangi tempat wudhunya, dia berwudhu, dia datangi tempat sujudnya, terlepas buhul demi buhul itu. Nah, itu lagi-lagi yang perlu kita latih. Nah, terus Rasulullah salat. Qala Abdullah ibnu Abbas, maka saat itu Abdullah ibnu Abbas mengatakan, faqumtu ila jambihi fawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si summa akhadha bi udhunil yumna fafatalaha. Nah, habis itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu berdiri di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah siap salat, Abdullah bin Abbas sudah standby di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping kanannya Rasul. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam megang pala saya. Habis itu megang kuping saya. Digerak-gerakin tangannya Rasul. Itu sebagian ulama bilang bentuk rasa sayang dan bangga kepada Abdullah ibnu Abbas yang mau ngikut sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita kalau kita nepok punggung ya, sayang kepala. Saat itu Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah megang kepala sampai gerak-gerakin tangan beliau yang memegang kuping Abdullah ibnu Abbas gitu. Ya. Mungkin bahasa bangga. Bagus salat begitu. Nah, fasalla rak'atain, terus Rasulullah sholat 2 rakaat. Summa rak'atain, sholat lagi 2 rakaat. Summa rak'atain, sholat lagi 2 rakaat. Summa rak'atain, sholat lagi 2 rakaat. Summa rak'atain, terus lagi 2 rakaat. Summa rak'atain, ya, terus 2 rakaat lagi. Berarti 6 kali 2. Qala Ma'nun berkata, sita marratin, 6 kali. Ya, 2, 6. Berarti berapa rakaat?
12 rakaat. Ya. Summa autar, habis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat witir. Nah, begitu. Summa taja'a hatta ja'ahul muazzin. Habis itu Rasulullah setelah salat witir sebagaimana hadis sebelumnya, Rasulullah kembali berbaring, istirahat lagi tuh. Ya, istirahat lagi. Sampai nanti muazzin mengumandangkan azan. Faqama fasalla, kalau udah dengar azan Rasul bangun, terus kemudian salat 2 rakaat khafifatain, ya, 2 rakaat yang ringkas saja. Ini setelah azan berarti salat apa nih? Salat sunnah fajar. Ya, itu dilakukan di mana? Di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita ngelakuin salat fajarnya di masjid? Boleh aja di masjid. Tsumma kharaja, lepas 2 rakaat Rasulullah keluar ya dari rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini keterangan dari Abdullah bin Abbas yang emang udah ngincer mau lihat gimana sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 1 gitu. 13 rakaat. Nah, ya, jadi begitu ya. Hadis berikutnya dalam riwayat lain. Nah, ini dari Abdullah bin Abbas juga. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'atan. Orang dia udah ngeliatin malamnya gimana, ya beliau bilang Rasulullah tuh kalau sholat malam saya hitungin 13 rakaat, kata Abdullah bin Abbas. Emang udah ngitungin langsung live, ngikut bahkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa rakaat? 13 rakaat. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jangan heran nanti ada dalam riwayat lain disebutkan, misalnya dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah 11 rakaat. Itu Ummul Mukminin Aisyah. Banyak nanti keterangannya. Ada lagi yang bahkan nanti kita akan lihat, kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah kalau sholat malam 9 rakaat. 2 2 2 2 1 begitu. Ya. Tandanya apa? Tandanya Rasulullah biasa melakukan sekian, biasa melakukan sekian, biasa melakukan sekian. Jadi tidak ada kewajiban harus 11, enggak. Harus 13, enggak. Semampunya kita. Ya. Nah, tapi yang jelas dalam sholatnya Rasul itu ada sholat witirnya. Nah, gitu ya. Ada sholat witir. Jadi jumlahnya ganjil. Wah kata. Ya. Selanjutnya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Rasul ni kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min zalika an-naumu aw ghalabathu ainahu shalla minan nahari sintai asyrata rak'atan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih kalau kelewat sholat malamnya entah karena 1 dan 2 hal, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sholat di waktu duha itu sampai 12 rakaat, seolah-olah untuk nambel sholat yang malam itu kelewat gitu. Dari sinilah nanti sebagian ulama mengatakan siapa yang sudah terbiasa dia sholat malam karena 1 dan 2 hal kelewat sholatnya, kemudian dia coba untuk menambalnya nanti di waktu duha sesuai dengan kebiasaannya. Rasulullah biasa 11, maka nggak mungkin ada witir di waktu duha. Rasulullah melakukannya 12, berarti ada 6 rit, 2 2 2 2 2 2. Itu yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kata sebagian ulama, maka sholat malam yang terlewat itu tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menambal dengan sholat duha. Kalau dia sudah kebiasaan tapi kebetulan kelewat sholatnya ditambal dengan sholat duha 12 rakaat, maka yang kemarin kelewat itu tetap tercatat di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, nanti ada sebagian keterangan ulama juga yang biasa sholat 4 rakaat, terus kemudian witir 3 rakaat. Jadi kan 4, 5, 6, 7. Kebetulan kelewat tuh malam itu tuh. Entah kecapean, habis acara, dalam perjalanan misalnya, dia kemudian tambal dengan sholat duha. Biasanya 7, maka sholat duhanya 8. Nah, insya Allah malamnya itu yang dia lewati akan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang biasa cuma 2 rakaat, habis itu sholat witir 3 rakaat, nah tambal duhanya jadi 6. Insya Allah tetap tercatat. Kalau memang sudah terbiasa melakukan sholat malam, tapi karena 1 dan 2 terlewat sholat malam. Begitu cara nambelnya, ya. Nah, baik. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili." Kalau kalian bangun malam, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kalau kita atau salah seorang di antara kalian bangun malam, mau mulai sholat malamnya, mulailah dengan yang ringan-ringan dulu. Nah, ya. Jadi ini kayak muqaddimah, ya, sholatnya masih yang ringan-ringan, kuliah kulhu misalnya. Itu kebiasaan dari Rasulullah, bahkan rekomendasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mulainya dari yang ringan-ringan dulu. Wah kata. Terus kemudian hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani, annahu qala, beliau berkata, yakni Zaid bin Khalid al-Juhani. Zaid mengatakan, la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, satu waktu saya amati betul sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ya, gambaran bagaimana sahabat tuh pengen banget gitu ngelihat gimana sih Rasulullah sholat. Tujuannya apa? Ya pengen ngikut, pengen niru sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatawassatu atabatahu. Maka saya rebahan di depan pintunya Rasul. Nah, maksudnya apa nih? Aufustatahu, atau di depan pintu kemahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu Rasulullah sedang kemah, entah dalam keadaan safar atau berperang, nggak diceritakan di sini. Tapi kemudian Zaid bin Khalid bilang, saya sengaja tidur di depan pintu kemahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bela-belain untuk melihat. Fasalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dapetin Rasulullah sholat. Pertama Rasulullah sholat khafifatain, Rasul sholatnya ringan, pendek. Summa shalla rak'atain tawilatain. Kalau bahasa kita apa ya? Habis itu Rasul sholat 2 rakaat lagi, yang panjangnya pol-polan. Dia sampai bilang tawilatain 3 kali. Bukannya 2, bukan. Itu gambaran panjang banget sholatnya Rasul. Panjang sholatnya Rasul. Jadi dimulai dengan yang ringan tadi, habis itu panjang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selesai Rasulullah salam, summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Dunallataini qablahuma. Terus Rasul lanjutin lagi 2 rakaat. Jadi ini rakaat yang keberapa nih? Kelima sama keenam. Yang lamanya atau durasinya lebih pendek dari yang sebelumnya. Ini yang kelima sama keenam. Summa shalla rak'ataini wa huma dunallataini qablahuma. Salat lagi 2 rakaat habis itu. Berarti yang ke-7 sama ke-8 lebih pendek dari yang kelima sama rakaat kelima sama ke-6. Jadi makin pendek durasinya. Ya. Summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Salat lagi 2 rakaat. Yang keberapa berarti ini?
9 sama 10. Lebih pendek daripada yang ke-7 dan ke-8. Jadi makin lama makin pendek, makin ringan. Habis itu summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Salat lagi yang keberapa berarti ini? 2 rakaat, 11 dan 12. Ya. Lebih pendek daripada yang 9 dan 10. Jadi kalau gambarannya pertama pendek 2 rakaat. Habis gitu panjang. Sampai dibilang tawilatain, panjang banget sholatnya Rasul. Ya wajar, Rasul kalau udah sholat panjang tuh bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa jadi satu, panjang itu. Ya, ada kalanya Rasulullah baca Al-Baqarah, ya, kamilan satu Al-Baqarah itu. Hitungannya kalau kita lihat di YouTube aja misalnya surah Al-Baqarah sejam nggak kemana. Sejam kemana? Jadi berdiri sejam. Masya Allah itu. Itu baru Al-Baqarah. Ya. Dan Rasul kalau baca kan tartil. Baca tartil Rasul. Nanti ada lagi di hadis berikutnya. Tapi di sini gambarannya pendek, terus panjang, terus mulai pendek lagi, lebih pendek lagi, lebih pendek lagi, lebih pendek lagi. Nah, begitu salatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa autara. Terus Rasulullah sholat witir, fadzalika 13 raka'atan. Maka jumlahnya ada 13 rakaat. Ya. Jumlahnya 13 rakaat. Nah, insyaallah. Ya, jadi 2. Terus berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW sholat witir. Nah, hadis berikutnya hadis dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Kata Abi Salamah, saya nih pernah nanya sama Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, gimana sih sholatnya Rasul atau sholat malamnya Rasul di bulan Ramadan? Nah, kali di bulan Ramadan. Ya. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyurida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Rasul itu mau Ramadan, mau nggak Ramadan, itu Rasul sholat malam 11 rakaat. Ini Ummul Mukminin Aisyah. Tapi nanti ada keterangan ulama, maksudnya aglabiyah, lebih seringnya 11 rakaat. Bukan mutlak 11, karena tadi ada hadis yang lain kan, 13 rakaat misalnya. Atau nanti ada hadis 9 rakaat. Tapi paling banyak Rasul itu melakukan 11 rakaat. Wahakata. Faqalat, Ummul Mukminin Aisyah berkata, ya, yusalli arba'an, Rasul salat 4 rakaat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya gimana baiknya salat Rasul dan panjangnya salat Rasul. Summa yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin. Terus Rasul sholat lagi 4. Jangan tanya gimana bagusnya sholat Rasul dan panjangnya sholat Rasul. Nanti ini ulama beda pendapat. Ada yang kemudian nanti mengambil dari hadis ini Rasul sholatnya 4 rakaat. Ada yang menyatakan enggak, tetap 2 rakaat, tapi setelah 2 ini Rasul rehat. Baru nanti lanjut lagi 2 rakaat, rehat lagi. Dan nanti ini yang menyebabkan kita ada sedikit perbedaan dalam penerapan 4 ini dari hadis ini. Ya, kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasul mau dari Ramadan nggak Ramadan, sholatnya berapa? 11. 4 panjang. Jangan tanya baik dan panjangnya. 4 lagi Rasul sholat. Jangan tanya baik dan panjangnya sholat Rasul. Nah, jadi memaknainya gitu tadi. Ada yang 2, udah 4 nih, satu package. Ya, tapi 2 kali salam berarti. Habis itu rehat, baru mulai 2 lagi, rehat, baru setelah itu salat witir.
Ya. Nah, tapi ada yang memaknai ya udah 4 rakaat 1 salam. Kemudian 4 rakaat 1 salam, baru salat witirnya 3 rakaat. Wahakata. Ya. Mana yang benar? Semua benar. Yang nggak benar siapa? Yang nggak sholat. Gitu aja. Nah, qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah. Ya. Ummul Mukminin Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atanamu qabla an tutira?" Ya Rasul, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Faqala ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Ya Rasul, emang sebelum witir tidur dulu? Kata Rasulullah, enggak, mata saya doang merem, tapi hati saya melek. Wa hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis dari Urwah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa, nah ini lagi nih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidah fa idza faragha minha wa ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Ya. Disebutkan Rasulullah salat 11 rakaat, 1 rakaat dari 11 itu dipakai untuk sholat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terakhir, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli minal laili 9 rakaatin. Nah, ini kesaksian yang lain. Rasul itu kalau sholat malam 9 rakaat. Yang tadi saya bilang. Oleh karena itu sholat ya bisa 9, bisa 11, bisa 13. Berikut dengan witir. Nah, kurang lebih begitulah sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana lamanya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita sehat, dan Allah kasih kita istiqamah dalam menuntut ilmu insya Allah. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.